Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang farmasis. Hari ini kita akan bahas sebuah topik baru, yaitu 5 rekomendasi exfoliating toner untuk kulit sensitif menurut aku. Oke, yang pertama kita mulai dari Hada Labo Mild Peeling Lotion. Hada Labo Tamago Hada Mild Peeling Lotion. Nah, jadi si kelebihan dari Hada Labo ini adalah dia tidak mengandung AHA atau BHA, sedangkan dia mengandung PHA, polyhydroxyacid berupa gluconolactone, yang mampu untuk mengeksfoliasi kulit namun tidak akan seefektif dari AHA ataupun BHA. Nah, jadi PHA ini molekulnya besar sehingga tidak akan bisa penetrasi ke dalam kulit terlalu dalam, sehingga dia tidak akan menyebabkan iritasi bagi kulit yang sensitif sekali. Nah, jadi disambat juga dia fragrance free, alcohol free. Jadi kemampuan exfoliator untuk masuk ke dalam tuh jadi lebih rendah karena tidak ada alkoholnya. Itu rekomendasi pertamaku. Yang kedua adalah Skin 1004 Centella Toner. Nah, Skin 1004 atau Skin Angel Centella Toner ini juga mirip dengan Hada Labo. Dia mengandung PHA juga, polyhydroxyacid berupa gluconolactone once again. Nah, tetapi si Centella ini, si Skin Angel ini mengandung ekstrak Centella asiatica. Centella asiatica atau pegagan merupakan sebuah tumbuhan yang mengandung banyak alkaloid dan juga mengandung ada saponin, tanin, yang mana dia itu bagus untuk meregenerasi kulit, terutama untuk wound healing. Jadi dia punya kemampuan untuk menyembuhkan kulit dan menenangkan kulit yang luar biasa bagus. Nah, sehingga toner ini sangat cocok digunakan bagi orang yang kulitnya sensitif, tetapi tetap ingin mempunyai sebuah exfoliator. Karena jadi akan ada exfoliator dari gluconolactone-nya yang sangat gentle, dan dia juga ada ekstrak soothing-nya dari Centella asiatica. Nah, dua toner ini karena mengandung PHA, polyhydroxyacid, bisa digunakan pagi dan malam. Setiap hari pun tidak akan bermasalah karena tidak akan mengiritasi kulit. Namun jika kulit kamu sensitif sekali, kamu bisa mau menggunakannya di malam hari saja, dan pagi hari tidak usah menggunakan exfoliator seperti itu. Yang ketiga, kita akan lanjut ke COSRX AHA BHA. Nah, COSRX AHA BHA ini tidak menyantumkan chemical exfoliatornya, namun dia menyantumkan yang ingredients keduanya adalah Salix alba. Salix alba merupakan willow bark extract. Nah, willow bark extract ini mengandung sebuah senyawa yang bernama salicin, yang mirip dengan salicylic acid BHA, namun dia merupakan salicylic acid versi naturalnya, salicin. Nah, salicin ini tidak akan seefektif BHA, namun dia tetap bisa mengeksfoliasi kulit, terutama untuk masuk ke dalam pori-pori, untuk menghilangkan komedo dan blackheads, whiteheads ya. Jadi dia mengandung salicin, serta willow bark itu punya kandungan anti-inflamatori. Kemudian dia mengandung Malus domestica atau apple extract. Nah, apple extract ini bisa dikategorikan sebagai chemical exfoliator juga karena merupakan bahan penyusun dari malic acid. Betul. Malic acid merupakan sebuah asam turunan dari apel. Jadi dia ada malic acid, berarti dia punya AHA-nya. Kemudian dia mengandung betain salicilat. Nah, betain salicilat ini juga merupakan sebuah BHA yang strukturnya mirip dengan salicylic acid, namun dia sangat gentle di kulit. Kemudian keempat, dia mengandung glycolic acid dan glycolic acid. Nah, glycolic acid ini seperti kita tahu merupakan sebuah asam turunan dari tebu. Dia itu sangat bagus sekali untuk mengeksfoliasi, namun bisa sangat keras. Nah, di dalam COSRX AHA BHA ini kandungan glycolic acid di bawah banget. Jadi konsentrasinya pasti rendah, sehingga tidak akan menyebabkan iritasi yang berarti. Jangan sangat cocok digunakan untuk orang yang kulitnya sensitif. Kemudian dia mengandung pantenol dan allantoin. Pantenol merupakan provitamin B5, di mana dia itu fungsinya sebagai soothing dan hydrating. Dan dia juga mengandung allantoin yang bagus untuk soothing, hydrating, dan juga wound healing. Kemudian yang keempat adalah Pixi Glow Tonic. Nah, Pixi Glow Tonic ini merupakan toner terkenal dari Petra yang mengandung 5% glycolic acid. Nah, di sini kalian akan pernah dengar aku kayak kalau kulit sensitif jangan memakai glycolic acid seperti itu. Nah, tetapi setelah aku membaca-baca di websitenya dan aku juga dari pengalaman pribadiku, di mana aku juga kulitnya sensitif sekali, menggunakan Pixi Glow Tonic ini sebenarnya cukup aman kok. Jadi aku menggunakannya selalu di malam hari, tidak pernah di pagi hari, karena kalau kamu menggunakan AHA di pagi hari itu kemungkinanmu untuk
kena sunburn itu akan semakin besar. Sehingga aku menggunakan di malam hari. Nah, dia itu mengandung 5% glycolic acid dan dia juga mengandung ekstrak ginseng serta aloe vera. Nah, ekstrak ginseng dan aloe vera ini bisa untuk menenangkan kulit. Nah, kemudian dia itu juga pH-nya itu 4 ya. Jadi dia tuh pH-nya 4, di mana pH-nya itu sebenarnya mendekati pH normal kulit, sehingga bisa dibilang cukup untuk balancing gitu ya, untuk menyeimbangkan pH kulit, karena itu benar pH-nya pH 4. Nah, karena pH-nya 4, jadi kemungkinan dia untuk mengiritasi kulit itu tidak akan sekuat kalau kamu menggunakannya di serum chemical gitu, karena biasanya itu pH-nya 3. Karena di pH 4 sehingga dia akan lebih mild juga dan tidak akan mengiritasi kulit seperti itu. Cuma jika kalian merasa takut masih mau maju mundur menggunakan AHA, mending kalian menggunakan AHA yang lain seperti COSRX AHA BHA kalau misalnya kalian memang takut. Cuma bagi kalian sudah merasa kalau udah nggak mempan yang itu ya, kalian bisa nyoba Pixi Glow Tonic karena itu hasilnya juga bagus. Kemudian yang kelima adalah jika misal kalian itu kulitnya sensitif, tapi kulit kalian tuh banyak komedonya, banyak beruntusan, banyak jerawat gitu-gitu, kalian boleh banget mencoba Benton BHA Toner. Nah, Benton BHA Toner ini mengandung bahan aktif salicylic acid 0,5%. Nah, karena konsentrasinya cukup rendah, bisa digunakan setiap hari. Mau pagi mau malam terserah, karena BHA tidak akan meningkatkan sensitivitas kulit terhadap matahari, malah dia akan mampu untuk melindungi kulit dari UV sinar matahari. Nah, karena konsentrasinya yang juga kecil, sebenarnya salicylic acid itu akan mempunyai efek antiinflamasi seperti efek farmakologi dari salicylic acid itu sendiri. Nah, kemudian salicylic acid ini juga bisa untuk penetrasi ke dalam pori-pori yang cukup dalam, sehingga mampu untuk menghilangkan minyak di pori-pori kulit kalian dan mampu untuk mengangkat waxy lipid berupa blackheads dan whiteheads dari dalam kulit kalian, serta untuk mampu untuk mengeksfoliasi kulit kalian karena dia merupakan keratolitikum untuk menghilangkan hiperkeratolitikum. Seperti kalian tahu, keratin itu merupakan penyusun dari sel kulit mati di kulit kalian. Nah, kemudian dia juga mengandung sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate ini merupakan garam dari hyaluronic acid, di mana sodium hyaluronate itu sebenarnya merupakan garam yang lebih mudah lebih mudah terabsorpsi di kulit kalian, sehingga dia itu akan lebih mudah masuk dan dia akan masuk ke dalam, mampu untuk mengikat kelembapan sehingga kulit kalian menjadi lebih terhidrasi seperti itu. Kemudian juga mengandung polyglutamic acid. Nah, polyglutamic acid ini merupakan ingredients yang banyak sering diomongin juga. Katanya bisa menahan 3 kali lipat hyaluronic acid, dibandingkan hyaluronic lebih bagus 3 kali lipat. Tetapi begini, kalau misalnya hyaluronic acid itu bisa masuk ke dalam kulit, polyglutamic acid tidak akan bisa masuk dalam kulit karena dia itu molekulnya besar. Dia molekulnya besar dan dia berasal dari asam amino juga kan, sehingga dia molekulnya besar sehingga tidak akan bisa penetrasi ke dalam kulit. Jadi dia hanya akan stay di kulit dan akan mampu untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit saja, sehingga kulit kalian akan terasa lebih lembab dan lebih plump seperti itu. Ditanya apakah polyglutamic acid bisa menggantikan hyaluronic acid? Jawabanku tidak bisa. Hyaluronic acid tetap lebih gimana pun lebih bisa terserap dalam tubuh dan juga akan lebih bagus hasilnya. Cuma misalnya gabungan hyaluronic acid dan polyglutamic acid jelas lebih bagus lagi. Tokcer. Kemudian mengandung gliserin, sama itu humectant juga. Kemudian mengandung ekstrak snail mucus. Nah, lendir siput ini mengandung banyak enzim yang bagus katanya untuk menghilangkan acne scars atau bopeng. Cuma aku tidak percaya akan bopengnya. Untuk menghilangkan bopeng aku tidak percaya sih jujur aja, karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa bopeng bisa hilang dengan snail mucus. Kalau misalnya kalian mau tahu ingredients yang bisa menghilangkan bopeng, kalian komen di bawah, ntar aku bikin lagi. Nah, snail mucus ini sebenarnya primarily hanya sebagai sebuah humectant karena dia itu kan lengket. Nah, di dalam sini tuh kayak akan semacam senyawa hydrator untuk meningkatkan hidrasi di kulit kalian. Dan dia juga bagus untuk wound healing, hydrating, dan soothing kulit. Kemudian dia juga mengandung beta glucan yang merupakan sebuah zat yang fungsinya bagus untuk meredakan dan untuk meredakan kemerahan dan untuk menenangkan kulit seperti itu. Jadi itu 5 toner yang aku rekomendasikan. Misalnya kulit kalian sangat sensitif sekali, kalian takut menggunakan AHA, bisa coba Hada Labo Melt Peeling Lotion serta Skin Angel Centella karena dia mengandung PHA. Kalau kalian sudah mulai merasa PHA kurang, kalian bisa menggunakan
Cosrx AHBHA, di mana dia masih mengandung turunan ekstraknya langsung sehingga tidak akan lebih mengiritasi. Kalau misalnya kulit kalian sudah berasa ini kurang, kalian bisa lanjut ke Pixi Glow Tonic mengandung 5% glycolic acid. Kalau misalnya kulit kalian berjerawat, bisa gunakan Benton BHA Toner. Jadi segitu saja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.